Selamat malam, damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita semua dimanapun kita berada. Salam sehat. Kita pada malam hari ini mau melihat tentang hati kita terhadap iman akan Yesus Kristus. Maka kita bisa melihat satu pertanyaan, sejauh mana Yesus itu berkuasa untuk menjadi penyelamat jiwa. Di dalam Roma bab 8 ayat 32, Rasul Paulus memberikan satu kesimpulan yang begitu jelas kalau Yesus dikehendaki oleh Allah turun ke dunia dengan menyerahkan hidupnya untuk menebus, menyelamatkan, dan membebaskan manusia. Itu berarti penyelamatan ini sungguh satu agenda besar yang di mata Allah tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Oleh karena itu, perkenankan saya, Agus Handoyo, saya pewarta dari Paroki Santa Helena Karawaci, sungguh sangat diberkati, diberi kesempatan untuk mengutarakan satu tema yang banyak dibicarakan di mana-mana sepanjang bulan November ini. Yesus penyelamat jiwa dalam konteks di bulan November, di mana kita semua sebagai orang Katolik berdoa kepada saudara-saudara kita yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan agar memperoleh kerahiman dari Allah sendiri. Hari ini kita sudah diantar oleh Audrey, ya, satu pujian penyembahan yang dari pulau seberang, dari ujung pandang, dari Makassar. Maka semua orang Jakarta terkesima dengan suaranya yang begitu mendayu-dayu. Itu karena dihembusi oleh angin mamiri sampai ke bidara Cina. Nah, sekarang kita melihat satu awal dari renungan kita pada malam hari ini adalah pertanyaan kita. Orang yang sudah meninggal harus kita doakan. Lalu yang kedua, bukankah orang yang sudah meninggal itu sudah kembali ke rumah Bapa di surga? Sehingga mereka sudah berada di dunia yang lain. Lalu hubungannya dengan kita yang masih ada di dunia ini bagaimana? Dan yang ketiga, lalu bagaimana doa kita yang masih hidup, yang masih mengembara di dunia ini, dapat berguna bagi mereka yang sudah wafat. Dan pada malam hari ini, karena waktu, maka saya lebih menyoroti dari sisi nomor 4. Dari mana kepercayaan mendoakan orang yang sudah meninggal itu dilakukan oleh umat Katolik. Ya tentunya pertanyaan 1, 2, 3, dan nomor 5 nanti akan disinggung. Ya. Sejak kapan gereja memberlakukan doa bagi orang-orang yang meninggal? Saya mengawalinya dengan satu pemahaman secara sederhana seperti ini. Kalau manusia meninggal dunia dan dia masih dalam keadaan meninggal itu membawa dosa-dosanya, secara sederhana berarti almarhum ini harus berada di tempat yang namanya api penyucian. Di situ ia disucikan dengan api sebelum masuk ke surga. Saya mengatakan sebelum masuk ke surga, karena definisi tentang surga adalah
tidak ada satu celah pun tentang dosa. Nah, kalau kita punya saudara yang meninggal dalam keadaan yang sudah suci sepenuhnya, ya kita percaya bahwa dia sudah berada di surga. Tetapi pada saat kita mengenal almarhum secara lebih pribadi, ya, dalam hidupnya seperti apa, dan kemudian Tuhan panggil, lalu kita mengerti juga dengan belas kasih bahwa dia belum sempurna di dalam menyelesaikan silih-silih hidupnya, maka sebagai orang beriman tentunya punya harapan untuk tidak membinasakan dia. Oleh karena itulah api penyucian menjadi semacam shelter untuk terjadinya kerahiman ilahi. Nah, memang diterjemahkan dengan kata berarti sangat berkaitan dengan proses pembakaran. Pembakaran seperti emas, semakin panas itu api, maka semakin murni karatnya. Demikian juga proses pembakaran di sini bukan untuk dihanguskan, bukan untuk diabukan, dihancurkan, tetapi supaya dimurnikan. Dan akhirnya saudara kita yang meninggal ini memperoleh keselamatan secara utuh. Saya membatasi pembahasan pada malam hari ini dari sisi keselamatan, bukan dari sisi-sisi yang lain. Sebab ada banyak tema orang membahas tentang purgatorium dari sisi purgatoriumnya, atau dari sisi pembakarannya. Tetapi pada malam hari ini saya melihat dari sisi keselamatan. Keselamatan secara utuh. Oleh karena itu, kita punya pengharapan sebagai seorang Kristiani bahwa di dalam memahami keselamatan secara utuh, kandungan dari keselamatan secara utuh karena cinta kasih Allah. Dan ibu, bapak, saudari-saudara semuanya, bahwa cinta kasih Allah itu jauh lebih besar dari rahasia kematian manusia. Dan ini adalah pengharapan hidup Kristiani. Cinta kasih Allah jauh lebih besar dari rahasia kematian manusia. Jadi, kalau kita sekarang melihat, terjemahkan menjadi api penyucian, itu memang tidak tertulis di dalam kitab suci, istilah purgatorium itu. Tetapi bagi orang Katolik, berbicara tentang api penyucian atau purgatorium adalah tradisi iman. Ajaran ini merupakan bagian dari tradisi iman yang khas di dalam gereja Katolik. Kalau ibu bapak mengikuti bacaan-bacaan liturgi pada hari peringatan saudara-saudara kita yang meninggal pada tanggal 2 November yang lalu, pasti bacaan yang pertama diambil dari surat Makabe yang kedua. Bab 12 ayat 38 sampai dengan 46. Ini menjadi bacaan yang pertama di dalam penanggalan liturgi gereja setiap tanggal 2 November. Di situ dikisahkan bagaimana Yudas dan pengikutnya bersiap untuk menguburkan para pahlawan perang. Oleh Yudas itu bukan orang biasa, tapi seorang Yahudi. Nah, surat Makabe ini ditulis dalam situasi di mana Israel sedang ditindas habis-habisan oleh kekuasaan Yunani. Penguasa asing yang begitu menekan iman orang-orang Yahudi,
Dan perjuangan mereka sebenarnya perjuangan dari kelompok lemah yang tidak mampu menghadapi kekuatan asing. Di mana penguasa Yunani menutup bait Allah. Bait Allah diganti sebagai tempat penyembahan dewa-dewi mereka. Nah, pejuang-pejuang dari kelompok kecil bangsa Yahudi ini akhirnya meninggal. Dan pada saat meninggal, didapati di dalam jubahnya ada semacam jimat. Maka Yudas percaya orang yang meninggal sampai pada akhirnya sedang memperjuangkan dan mempertahankan imannya, namun dalam keadaan yang tidak sempurna, ditemukan jimat yang terlarang pada setiap jubahnya. Itu berarti dia mati karena membawa dosa. Tetapi dalam perjalanan hidupnya dia dikenal sebagai pejuang iman sampai pada akhirnya. Oleh karena itulah kemudian Yudas memberikan satu inisiatif untuk membuat satu upacara kurban penebusan dengan mengumpulkan sejumlah uang untuk dibawa ke Yerusalem supaya memperoleh pengharapan jiwa akan kebangkitan. Nah, ini peristiwanya sekitar 60 tahun sebelum kelahiran Yesus. Jadi orang-orang Yahudi pada waktu itu sama sekali belum mengerti tentang apa itu rahasia kebangkitan. Tetapi mereka karena himpitan hidup, tekanan hidup, mereka tidak punya pilihan lain selain mengharapkan kepada Allah yang mampu memberikan pengampunan kepada saudara yang berjuang di dalam imannya sampai akhir. Nah, inilah awal ya tentang bagaimana tradisi di dalam gereja yang melanjutkan apa yang dilakukan oleh komunitas Yahudi 60 tahun sebelum kedatangan Yesus dan diteruskan sampai hari ini. Maka di dalam gereja Katolik, terutama di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1032 dikatakan sudah sejak zaman dahulu, sudah sejak dari zaman Yudas Makabe tadi, gereja menghargai peringatan akan orang-orang mati dan membawakan doa terutama kurban Ekaristi untuk mereka supaya mereka disucikan dan dapat memandang Allah dalam kebahagiaan kekal. Sampai hari ini, kalau kita mengikuti perayaan Ekaristi, selalu kita mengucapkan di dalam hati karena ini bagian dari doa presidensial yang diucapkan oleh seorang imam di dalam doa syukur agung. Di mana kalimatnya seperti ini, kami berdoa pula untuk semua orang yang telah meninggal dunia, yakni saudara-saudara kami dan semua orang lain yang hidupnya berkenan di hatimu. Alinea ini berarti kita mendoakan semua orang, apapun agamanya. Bisa jadi saudara-saudara kita, orang tua kita, leluhur kita yang meninggal dalam keadaan belum menerima Kristus, di dalam perayaan Ekaristi kita mendoakan semua orang yang telah meninggal dunia, yaitu saudara-saudara kami dan semua orang lain yang bukan saudara, yang hidupnya berkenan di hatimu, supaya mereka memperoleh istirahat kekal. Jadi di balik kata berikanlah istirahat kekal, kita mengharapkan tidak ada lagi sesuatu yang mengganggu atau sesuatu yang gentayangan. Karena kita bawa itu di dalam doa syukur agung yang menjadi inti dari iman kita. Istirahat kekal, seperti kita kalau istirahat ya, seperti kalau di dalam pembaharuan karismatik ada resting in the spirit, berarti kita tenang. Apalagi ini istirahat kekal, istirahat seterusnya kepada mereka. Nah, lalu alinea yang kedua adalah dan kepada semua saudara yang meninggal dalam Kristus. Ini baik yang Katolik
maupun mungkin saudara-saudara kita dari gereja lain yang sudah mengenal Yesus. Kita mohonkan dengan kasihanilah dan sambutlah mereka dalam pangkuanmu. Rumusan doa ini ditulis oleh gereja sejak tahun 235 Masehi. Dan kita sekarang sudah hidup di tahun 2020. Dan gereja sepanjang masa mengucapkan kalimat ini. Oleh karena itulah, Ibu dan Bapak, saudara-saudara sekalian, dari pandangan Katekismus Gereja Katolik bahwa sudah sejak zaman dahulu, gereja mendoakan baik yang belum Katolik, baik yang belum mengenal Kristus, baik itu saudara maupun bukan saudara, mereka mendapatkan istirahat kekal. Dan bagi yang sudah meninggal di dalam Kristus, mendapatkan belas kasih dan pangkuan Allah. Tahun ini, satu dekrit dikeluarkan oleh Roma, dari Kardinal Mauro Piacenza, yang bunyinya dalam dekrit penitensiaria apostolik selama bulan November. Dekrit ini mengatakan bahwa karya kesalehan untuk memperoleh indulgensi penuh bagi arwah orang-orang beriman, jiwa-jiwa di api penyucian, itu yang semula hanya dilakukan hanya setiap tanggal 2 November, lalu diperpanjang menjadi tanggal 2 sampai dengan tanggal 8 November, tapi karena situasi pandemi seperti ini, kongregasi dari Vatikan mengeluarkan sepanjang bulan November kita bisa mendoakan saudara-saudara kita untuk memperoleh indulgensi penuh. Jadi memang satu kalimat di dalam dekret ini mengatakan kematian tidak meniadakan kehidupan, melainkan mengubahnya, dan kita tetap mempertahankan relasi dengan orang-orang yang telah meninggal, relasi yang tidak lagi bersifat fisik, namun tetap satu relasi nyata, bahkan lebih nyata karena tidak lagi dibatasi oleh waktu dan ruang. Nah, tadi siang ya saya sedikit diskusi ya dengan satu orang yang punya pengalaman bagaimana dengan selalu mimpi kepada teman-teman atau saudaranya yang sudah meninggal. Menurut saya, dia punya pengalaman yang sangat personal dengan almarhum. Dan tidak semua orang punya pengalaman personal itu. Maka mimpi itu menjadi bagian dari kedekatan ya, yang tidak lagi bersifat fisik, tetapi sungguh satu relasi nyata, bahkan lebih nyata, karena tidak lagi dibatasi oleh waktu dan ruang. Saya juga yakin ya, sejak saya menjadi yatim piatu tahun 2010, ibu saya meninggal, lalu tahun 2015 ayah saya meninggal, saya yakin bahwa mereka tidak lagi bisa berjumpa secara fisik, tetapi di dalam keyakinan saya, kedekatan karena iman itu masih nampak. Bahkan adik saya yakin bahwa sekarang kedua orang tua itu sudah menjadi pendoa bagi anak dan cucunya. Nah, itulah satu pengalaman yang sungguh-sungguh perlu kita syukuri. Jadi dari pandangan gereja ini, kita bisa sepanjang bulan November untuk melakukan doa, minta doa kepada Tuhan dengan meminta dalam intensi misa, ataupun doa secara pribadi, satu indulgensi penuh bagi arwah orang-orang yang beriman. Lalu, saya menyebut lagi satu nomor di dalam Katekismus Gereja Katolik 1030. Siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan abadinya. Tetapi masih harus menjalankan satu penyucian
untuk memperoleh kekudusan yang perlu supaya dapat masuk ke dalam kebahagiaan surgawi. Maka di dalam Wahyu 21 ayat 27, orang-orang yang berada di dalam surga adalah orang-orang yang tidak lagi memiliki celah dan titik dosa setitik pun. Nah, maka orang-orang yang ada di dalam purgatorium ini merupakan satu tahapan proses untuk nantinya dia memperoleh pengudusan jiwa secara utuh. Nah, ini adalah satu keyakinan gereja bahwa surga adalah persekutuan orang-orang kudus yang di mana di dalamnya tidak ada lagi celah-celah dosa. Tetapi bagi orang-orang beriman yang meninggal karena masih membawa celah dosa ini, diproses, disucikan, supaya jiwanya dikuduskan secara utuh. Pertanyaannya, mungkinkah itu terjadi? Jawabannya, karena kita mengimani Yesus, di mana dikatakan di dalam Yohanes bab 6 ayat 36 sampai dengan 40, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, kita mengimani Yesus yang seperti ini. Jadi, Yesus yang adalah roti hidup yang turun dari surga, dan barang siapa datang kepada Yesus, ia tidak akan dibuang. Dan yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal, dan Yesus akan membangkitkannya pada akhir zaman. Proses untuk menuju akhir zaman itu belum selesai. Maka sekarang kita yakin bahwa pemurnian jiwa, penyempurnaan dan pengudusan jiwa itu bisa tetap dilakukan oleh Yesus sekalipun orangnya sudah meninggal. Kalau kita mempertanyakan bahwa orang yang sudah meninggal tidak lagi memperoleh pengampunan, berarti kita membatasi kuasa Yesus. Nah, di sini saya mau mengatakan bahwa kuasa Yesus yang mau menyelamatkan, kuasa Yesus yang mau menguduskan kita, tidak berhenti karena kematian. Karena didukung juga di dalam Injil Matius, bunyinya bahwa ada dosa yang memang diampuni kalau dia tidak mengimani Yesus. Tetapi dosa yang menentang Roh Kudus memang tidak dapat diampuni. Di dunia ini juga tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Dari pengertian Matius 12 ayat 32 ini, maka sangat jelas satu pandangan bahwa ada pengampunan, ada penyelamatan, ada pengudusan yang dilakukan oleh Tuhan setelah orang meninggal dunia. Karena ada pengampunan yang dilakukan selama di dunia ini, dan juga ada pengampunan yang diberikan di dunia yang akan datang. Itu bagi orang yang mungkin ya cara kita mengimani Yesus tidak sepenuh-penuhnya. Maka kita mendapatkan satu pengampunan di sini. Banyak sekali orang yang sudah menyandang diri sebagai seorang Kristiani, tetapi seringkali kan kita ragu-ragu akan kuasa Yesus. Nah, ini adalah pemahaman kitab suci. Jadi kita sudah sampai ke dalam tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertama tadi
bahwa gereja punya tradisi dan ajaran iman sejak dari komunitas Yudas Makabe dan dipertahankan sampai hari ini di dalam perayaan Ekaristi, yaitu mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Lalu di dalam Injil dikatakan bahwa Yesus sangat bertanggung jawab atas kita sampai pada akhir zaman. Karena itulah pernyataan Yesus ini dikuatkan, diteguhkan oleh para bapak-bapak gereja. Sebagai bagian akhir dari pembahasan ini, maka saya mengutip salah satu dari pengalaman Santo Agustinus dari Hippo yang hidup pada abad keempat. Santo Agustinus sangat yakin, seyakin-yakinnya pada saat dia terpanggil untuk mendoakan mendiang ibunya yang meninggal, Santa Monica. Santo Agustinus berdoa kepada Allah demi orang yang meninggal dalam dosa tertentu adalah cukup berdaya guna mempercepat jiwa masuk ke surga. Sehingga kita tahu bahwa Santo Agustinus punya ibu Santa Monica, dan pada saat Santa Monica mau menghembuskan nafas yang terakhir, dia mengatakan, aku yakin sekarang, kalau toh aku meninggal, masih ada orang yang akan mendoakan dia. Nah, inilah pengalaman mendoakan mendiang ibunya, maka Santo Agustinus begitu percaya akan masa di antara kematian dan pengadilan terakhir. Jiwa yang berdosa tetapi tidak terkutuk akan diuji dalam api yang menyucikan, yang berlangsung sementara dikuatkan melalui doa-doa dan silih. Nah, ini ajaran dari Bapak Gereja pada abad keempat. Lalu kemudian pada abad ke-5, Santo Gregorius Agung yang menjadi paus. Juga dia mengatakan di dalam Ayub 14:13, 1 Korintus 3:12-15, dan Matius 12:32, Gregorius Agung mengatakan bahwa sebelum kedatangan Kristus, mereka yang meninggal akan turun ke dunia orang mati. Dan kedatangan Kristus menjadi penting karena jalan menuju surga akan terbuka kembali. Nah, ini pandangan dari Gregorius Agung. Lalu yang menarik, tokoh yang ketiga yang saya sebutkan di dalam pengajaran pada malam hari ini adalah Thomas Aquino yang hidup pada abad ke-13. Thomas Aquino mengatakan bahwa dasar api penyucian adalah keadilan Allah. Yang meninggal tapi belum menyelesaikan silih, dia memang harus dihukum, tapi memerlukan yang namanya sufragia, rahmat. Rahmat itu diperoleh melalui doa, derma, dan ekaristi. Jadi menurut Thomas Aquino, jiwa-jiwa di api penyucian akan menjalani hukuman dengan sukarela karena mereka tahu bahwa itulah satu-satunya jalan yang dapat diselamatkan. Nah, dari pandangan-pandangan ini, Ibu dan Bapak, saudara-saudara semuanya, maka Santo Agustinus mengatakan bahwa dengan mendoakan saudara atau siapapun yang meninggal merupakan jalan untuk dipercepat sampai kepada surga. Lalu menurut Gregorius Agung bahwa pengharapan akan kebangkitan itu sudah dirindukan sejak dari perjanjian lama. Dan Thomas Aquino mengatakan bahwa pengampunan yang terjadi setelah kematian itu karena rahmat Allah. Nah, dari sini kemudian Konsili Trente memberikan satu pengajaran yang resmi bahwa Gereja Katolik di Eropa memberikan satu pengajaran bahwa ajaran ini adalah bagian dari ajaran iman. Dekret Paus Pius yang keempat bahwa ada api penyucian dan bahwa mereka yang berada di sana dibantu oleh tindakan rahmat dari umat beriman. Dan khususnya dengan korban altar. Jadi kita punya intensi misa supaya rahmat kerahiman Allah itu terjadi. Nah, di dalam Konsili Vatikan kedua dikatakan bukan lagi kata sufragia, tapi purifikantur. Api penyucian sebagai satu proses yang harus dilewati oleh umat beriman, sehingga kita dipanggil untuk saling mendoakan. Dan
setelah Konsili Vatikan kedua, setelah Konsili Trente dan Konsili Vatikan kedua, lalu pandangan yang terbaru dari Paus Benediktus ke-16. Ada satu proses perubahan dalam aplikasi kerahiman. Menurut Paus Benediktus ke-16, api penyucian itu, apinya itu adalah Kristus sendiri. Jadi Kristus yang memurnikan, Kristus yang menyembuhkan, supaya jiwa itu seluruhnya benar-benar ditebus dosanya. Seluruhnya ditebus dosanya. Dan pandangan dari Paus Benediktus ini kemudian dilihat oleh para pemikir-pemikir baru bahwa sekarang api yang membakar dan menyelamatkan adalah Kristus sendiri. Jadi kita sekarang mulai memahami bahwa purgatorium bukan sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, tetapi purgatorium adalah sesuatu yang sungguh-sungguh berada dalam kekuatan Kristus. Dan Allah punya cara, Allah punya kuasa, Allah punya kehendak untuk menebus, untuk menguduskan, untuk menyelamatkan kita sampai pada kesudahannya. Dan proses penyempurnaan itu tidak berhenti karena kematian. Ditambah lagi di dalam surat Perjanjian Baru, waktu Yesus turun ke tempat orang meninggal, pada waktu dia setelah wafat di kayu salib, lalu turun ke dalam dunia orang mati, selama 3 hari dia memaklumkan warta gembira kepada jiwa-jiwa yang tertahan yang meninggal sebelum Yesus. Nah, kalau kita nanti memahami ini, maka setelah kebangkitan Kristus, dalam pandangan iman kita, dunia orang mati itu sudah tidak ada. Oleh karena itulah, sekarang kita berdoa kepada Yesus, oh Yesus yang penuh kerahiman, biarkanlah darahmu yang berharga turun ke api penyucian, segarkanlah dan hidupkanlah jiwa-jiwa yang menderita di sana. Ulurkanlah tanganmu yang perkasa kepada mereka, dan hantarlah mereka kepada tempat kesegaran, cahaya, dan damai. Nah, inilah yang bisa kita lakukan sampai hari ini, meminta bersatu dengan Yesus, supaya Yesus berkenan mencurahkan kuasanya atas saudara-saudara kita yang meninggal. Permohonan agar darah Yesus menetes dan jatuh ke jiwa-jiwa di api penyucian, sehingga mereka menjadi lebih segar, memohon agar jiwa-jiwa dituntun ke tempat kesegaran, cahaya, dan damai. Inilah ciri khas alam surgawi, supaya tetap bersuka cita di dalam api penyucian. Nah, ada satu nasihat terakhir, kiat-kiat supaya kita menghindari untuk masuk ke dalam purgatorium dan menambah poin ke surga, menurut Pastor Paul Sullivan OP. Pantang melakukan dosa berat, melakukan silih, penitensi, sesal, niat, nazar, kaul komunitas, tabah, rela menerima salib atau derita, sering menerima sakramen tobat atau ekaristi komuni setiap hari, berdoa dengan iman, memohon karunia Tuhan seturut janjinya, penyerahan saat kematian, bila perlu siap untuk menjadi martir, dan menerima pengampunan yang terakhir, yaitu viaticum. Nah, 7 poin ini akhirnya bisa membuat kita semakin yakin bahwa Yesus punya kuasa. Akhirnya, ibu bapak, saudara-saudara semuanya, surga adalah rumah bagi semua orang beriman. Kita semua dapat mengalami kebahagiaan dalam terang Allah bila kita percaya, tidak hanya melalui kata-kata, melainkan juga dengan perbuatan. Sebagai kesimpulan, perjumpaan final dengan Allah melalui pertobatan total. Dan akhirnya nanti kita ketemu dengan Allah muka dengan muka, visio beatificadae. Dan sekarang kita yang sudah dibaptis tentunya sudah berada dalam tata rahmat, sufragia, yang harus dimurnikan melalui kobaran kasih Allah. Oleh karena itulah,
kita punya optimisme iman. Sebagai kata penutup, dunia hakikatnya bukan tempat, melainkan tempat meninggal. I love you, Jesus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.